Aku nggak bisa lihat kalian. Sari ditarik sesuatu. Tolong, ada sesuatu yang menarikku. Sari, di mana kamu? Ada tempat-tempat di dunia ini yang tidak sepenuhnya milik manusia. Gunung Lawu adalah salah satunya. Sejak ratusan tahun lalu, para sesepuh Jawa percaya bahwa puncak ini adalah gerbang antara dua dunia. Mbah Sutrisno, kakek buyut Dian Puspitasari, adalah yang terakhir dari keluarga penjaga spiritual gunung ini. Pada tahun 1975, dia memutuskan untuk menyerahkan tugasnya kepada yang lebih besar. Dan dia tidak pernah kembali ke dunia manusia. Guys, ini kesempatan emas. Tugas akhir fotografi landscape terbaik fakultas. Pemenangnya langsung dapat rekomendasi beasiswa S2. Za, ini keren banget. Golden Hour di Puncak Lawu pasti spektakuler. Secara teknis, memang tempat yang sempurna. Ketinggian 3.265 meter, polusi cahaya minimal, jarak pandang sampai 50 km. Tapi, kenapa harus weekend ini? Jumat Kliwon itu... Indra, tolong deh. Kita udah semester 8. Masa masih percaya sama hal-hal begituan? Dalam budaya Jawa, Jumat Kliwon adalah hari yang dianggap keramat. Hari ketika batas antara dunia nyata dan gaib menipis. Tapi bagi generasi muda yang tumbuh di era digital, kepercayaan lama ini hanyalah tahayul yang menghambat. Za, ini bukan soal percaya atau enggak. Gunung Lawu itu beda. Nenek moyang gue bilang, gunung itu punya mata dan telinga sendiri. Ah, masa sih, Indra? Mata dan telinga? Nanti apa lagi? Gunung punya akun Instagram? Dengerin, deadline submission tinggal seminggu. Weekend ini cuaca ramalan bagus. Kita naik Jumat malam, camping di pos 3, foto sunrise Sabtu pagi, turun Sabtu sore. Gampang? Tapi nenek selalu bilang kalau malam Jumat Kliwon itu... Dian, kamu mau lulus tepat waktu atau mau ngulang karena takut sama cerita nenek-nenek? Hei, kita kan satu tim. Kalau memang ada yang nggak nyaman, mungkin kita bisa reschedule. Nggak bisa. Kesempatan kayak gini nggak akan datang lagi. Cuaca bulan depan nggak pasti. Plus gue ada magang. Sekarang atau nggak sama sekali. Baiklah. Tapi dengan syarat kita ikuti aturan adat. Bawa sesajen, hormati tempat, dan kalau ada tanda-tanda aneh, kita langsung turun. Deal. Berangkat besok jam 3 sore. Keputusan sudah dibuat. 5 anak muda yang percaya bahwa dunia dapat dikuasai dengan teknologi dan ambisi. Mereka tidak tahu bahwa beberapa tempat memiliki aturan yang lebih tua dari peradaban itu sendiri. Kau yakin? Kau dulu ngabengi iki, Le? Nek, ini buat tugas kuliah. Teman-teman udah nungguin. Gelang emas itu bukan perhiasan biasa. Warisan turun-temurun keluarga Puspitasari, dibuat oleh Empu Jawa abad ke-16. Konon, gelang ini adalah pengikat antara pemakainya dengan roh pelindung keluarga.
Iki duweke mbah buyutmu, Sutrisno. Sing pungkasan dienggo nalika budal nyang Gunung Lawu. Tapi Mbah Buyut nggak pernah pulang kan, Nek? Dheweke mulih le. Nanging dudu nyang omah iki. Dheweke mulih nyang papan sing luwih dhuwur. Janji karo nenek. Apa wae sing kedadean, ojo nganti ngeculake gelang iki. Lan yen gunung wis ngomong, krungu ganti becik. Gunung bicara. Maksud nenek gimana? Gunung Lawu iku urip le. Dheweke duwe jiwa, duwe perasaan. Yen dheweke wis ora seneng karo tamu, bakal menehi tanda. Suara angin sing ora wajar, pedut dumandakan, utawa dheweke bakal nimbali wong-wong sing wis dadi bagian saka dheweke. Dian tidak sepenuhnya memahami peringatan neneknya. Bagaimana mungkin seorang gadis berusia 20 tahun yang tumbuh dengan smartphone dan media sosial bisa memahami bahasa alam yang telah berumur ribuan tahun. Itu pasti Reza. Nek, aku berangkat dulu ya. Le, eling-eling, yen wis terlanjur munggah, ojo nganti njupuk apa-apa saka gunung. Lan ojo nganti gunung njupuk apa-apa saka kowe. Siap buat petualangan, guys. Siap banget. Aku udah siapin 3 kamera dengan lensa yang berbeda-beda. GPS tracker, weather monitor, power bank 20.000 mAh. Kita udah siap buat semua skenario. Indra, serius? Bawa sesajen segala? Lebih baik aman daripada menyesal. Ini bukan cuma buat ritual, tapi juga buat respect sama tempat yang kita kunjungi. Perjalanan dimulai dalam suasana optimis. 5 jiwa muda dengan impian dan ambisi masing-masing. Reza dengan obsesi kesempurnaannya, Sari dengan passion seninya, Yoga dengan kepercayaan pada teknologi, Dian dengan kepolosan hatinya, dan Indra dengan kebijaksanaan yang sayangnya sering diabaikan. Lihat view ini. Instagramable banget. ETA ke basecamp Cemoro Sewu sekitar 2 jam lagi. Teman-teman, kalian percaya sama hal-hal gaib? Gaib gimana maksudnya? Ya, gitu. Hantu, roh, hal-hal yang nggak bisa dijelasin sama sains. Semua bisa dijelaskan sama sains. Cuma kita belum punya alat atau pengetahuan yang cukup canggih aja. Tapi lewat lensa kamera, kadang aku motret hal-hal yang mata telanjang nggak bisa lihat. Pola cahaya, bayangan yang aneh. Yang penting kita itu respect. Mau percaya atau enggak, tempat-tempat tertentu punya energi sendiri. Dan energi itu harus dihormati. Apaan sih? GPS juga aneh nih. Sinyal tiba-tiba drop. Mereka tidak tahu bahwa saat itu mobil melewati Gapura Tawamangu, pintu gerbang spiritual menuju wilayah Gunung Lawu, tempat di mana sinyal teknologi modern mulai terganggu oleh energi yang lebih tua dan lebih kuat. Teman-teman, gelang aku kok
berasa aneh ya? Aneh gimana? Panas. Padahal tadi dingin. Mungkin karena excited kali, adrenalin naik. Basecamp Cemoro Sewu terletak di ketinggian 1200 meter, tempat terakhir di mana peradaban modern masih terasa. Setelah ini, hanya ada alam liar dan misteri yang menunggu. Anak-anak, arep munggah saiki. Iya pak, rencana kami bermalam di pos 3, besok pagi ke puncak. Kalian ngerti hari apa iki? Jumat Kliwon, Pak. Apik. Isi ana sing eling. Nanging eling wae ora cukup. Isi dhisik iki. Jeneng lengkap, nomor KTP, nomor darurat keluarga. Krungu becik-becik. Gunung iki dudu panggonan dolanan. Meneh bengi kaya ngene. Maksud Bapak di mana? Anak nom saiki ora ngerti tata krama. Gunung iki dudu mall sing iso dileboni kapan wae sesukane. Aturan nang gunung iki sepisan ojo njupuk apa-apa. Watu, kembang, malah foto aja kakean. Kaping pindo, ojo buang hajat sembarangan. Kaping telu, ojo bengok-bengok utawa ribut. Kaping papat, ojo pisah saka kelompok. Pak, kami sudah berpengalaman mendaki, tidak akan melanggar aturan. Berpengalaman nang endi? Gunung liyane ora pada karo Gunung Lawu. Kowe keturunan sapa, Ndo? Puspitasari, Pak. Sutrisno Puspitasari? Iya, Pak. Itu mbah buyut saya. Penjaga pos itu masih ingat, 50 tahun lalu, dia adalah porter muda yang mengantar Mbah Sutrisno ke puncak untuk terakhir kalinya. Dia saksi mata bagaimana sesepuh itu dipanggil oleh gunung dan memilih untuk tidak kembali. Kowe mirip banget karo mbah buyutmu. Nalika isih enom, aku menehi kalian pilihan pungkasan. Tunda pendakian nganti minggu ngarep. Bengi iki dudu sing tepat kanggo anak-anak kaya kalian. Pak, dengan hormat, kami sudah persiapkan semuanya. Cuaca bagus, peralatan lengkap. Kami nggak bisa tunda lagi. Yen wis bulat tekad, aku ora bisa ngelarang. Nanging eling pesanku, ojo njupuk apa-apa saka gunung. Lan ojo nganti gunung njupuk apa-apa saka kalian. Lan kowe, Ndo, jaga gelang kowe api-api. Ojo nganti ucul. Jalur menuju pos 1 melewati hutan cemara yang lebat. Di sini, suara peradaban modern sudah tertutup rapat oleh bisikan angin dan gemercik air. Hanya suara langkah kaki dan nafas terengah-engah yang memecah keheningan.
Teman-teman, lihat ini. Ini orb. Biasanya, ini tanda aktivitas spiritual. Itu cuma debu yang kena refleksi cahaya flash. Pengetahuan fotografi dasar. Bombastic side-eye. Nggak semua hal bisa dijelasin secara ilmiah, Yoga. Mau debu atau roh, yang penting kita hormati dan jalan terus. Aneh, suhu turun 10 derajat dalam 5 menit. Teman-teman, kok rasanya ada yang ngikutin kita ya? Gue nggak lihat apa-apa. Tapi feeling Dian mungkin benar. Kita percepat langkah. Mereka tidak tahu bahwa sejak melewati kilometer pertama, setiap langkah mereka telah dipantau, bukan oleh mata manusia, tapi oleh sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih besar. Sesuatu yang telah menunggu kedatangan keturunan Sutrisno Puspitasari. Sial. GPS menunjukkan koordinat yang salah lagi. Sinyal HP hilang total. Kompas berputar kayak orang gila. Teman-teman, kayaknya kita camping di sini aja malam ini. Hah? Rencana kita ke pos 3. Kita ketinggalan jadwal. Lihat tuh kabut. Jarak pandang 0. Terlalu bahaya kalau dilanjutin. Indra benar. Gue hampir gak bisa lihat 2 meter ke depan. Pos 2 berada di ketinggian 2100 meter, tempat di mana suhu bisa turun hingga 5 derajat Celcius pada malam hari. Tapi dingin yang mereka rasakan malam itu bukan hanya karena ketinggian. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang membuat udara terasa berat dan mencekam. Ini gak masuk akal. Kompas berputar terus. Guys, gelang aku makin panas. Coba tunjukin. Panas banget. Mungkin pemuaian logam karena perubahan suhu. Ada penjelasan ilmiahnya. Apaan tuh? Semuanya masuk tenda. Sekarang. Kalian dengar itu nggak? Ada orang di luar. Jangan keluar. Apapun yang terjadi, jangan keluar. Ada yang berdiri di depan tenda kita. Dian, gelang kamu menyala. Itu pertanda gelang itu melindungi kita. Wis teka, wis wayahe. Mereka sudah menunggu lama. Dian, kamu kenapa? Hah? Aku bilang apa tadi? Besok pagi, kita langsung turun. Nggak jadi ke puncak. Nggak bisa. Kita udah sampai sini. Tinggal sedikit lagi ke puncak. Za, ini bukan soal tugas lagi. Ini soal keselamatan kita semua. Guys, mungkin itu cuma angin kencang dan suara hutan biasa. Kita jangan panik. Gue setuju sama Indra. Ada sesuatu yang gak beres di sini.
Fine. Kita paut. Yang setuju lanjut ke puncak, angkat tangan. Kalian semua pengecut. Za, ini bukan soal pengecut. Nenek bilang, kalau gunung sudah bicara, kita harus dengar. Dan sekarang, gunung udah bicara. Come on, Dian. Itu bukan suara alam. Di kegelapan malam Jumat Kliwon, di ketinggian 2100 meter Gunung Lawu, 5 anak muda mulai menyadari bahwa mereka telah memasuki wilayah yang bukan milik manusia, dan sesuatu di puncak sana sudah mengetahui kehadiran mereka. Waktu terasa berjalan sangat lambat di ketinggian 2100 meter Gunung Lawu. Dalam budaya Jawa, jam 12 malam hingga 3 subuh disebut waktu tengah wengi. Waktu ketika makhluk dari dimensi lain paling aktif berkeliaran. Guys, aku ngerasa ada yang salah sama tempat ini. Dian, kita cuma butuh istirahat. Besok pagi semuanya akan terlihat normal. Itu pasti cuma hewan. Hewan mana yang bisa lempar batu dengan pola begitu? Itu bukan hewan. Itu cara mereka mencoba berkomunikasi. Mereka siapa? Keheningan di alam liar tidak pernah total. Selalu ada suara serangga, daun bergesekan, atau hewan nokturnal. Ketika hutan benar-benar hening, itu pertanda bahwa makhluk lain telah mengambil alih wilayah tersebut. Ada yang jalan mengelilingi kita. Berapa orang sih itu? Jangan bersuara keras. Dan apapun yang terjadi, jangan keluar. Oh shit, ada apa? Ada bayangan-bayangan tinggi. Banyak banget. Mereka berdiri mengelilingi kita. Yoga yang selalu rasional, yang selalu mencari penjelasan ilmiah untuk segalanya, kini berhadapan dengan sesuatu yang tidak ada dalam buku sains manapun. Bayangan-bayangan setinggi 3 meter, tanpa wujud yang jelas, namun kehadirannya terasa sangat nyata. Bocah-bocah, kenapa tekannya begini? Mbah, kula bade sowan. Dian, kamu ngomong apa barusan? Hah? Aku nggak ngomong apa-apa. Dian, kamu tadi ngomong dalam bahasa Jawa. Bahasa Jawa kuno. Tapi aku nggak bisa bahasa Jawa kuno. Wayahe wis teka. Sing ditunggu-tunggu. Dian, gelang kamu menyala lagi. Ini nggak bisa dijelasin sama sains. Semuanya, pegang tali tenda. Jangan sampai roboh. Mereka yang telah pergi sebelum waktunya dari Gunung Lawu tidak pernah benar-benar pergi. Jiwa-jiwa pendaki yang hilang bertahun-tahun lalu, para petualang yang mengabaikan aturan, dan mereka yang dipanggil oleh gunung. Semuanya masih ada di sana, menunggu. Putuku.
Mbah Buyut. Mbah Buyut memanggil. Dian, jangan gitu dong. Dian, tetap sadar. Jangan dengarkan suara-suara itu. Harus bertemu Mbah Buyut. Dia sudah menunggu lama. Dian, tunggu. Jangan keluar. Dari mana Dian dapat kekuatan segitu? Lepaskan. Aku harus bertemu dengan yang memanggil. Ini bukan Dian lagi. Ada sesuatu yang masuk ke dalam dirinya. Cahayanya terlalu terang. Wani apa ngalang-ngalangi anakku? Dian. Dian, bangun. Dian. Dian. Bangun. Yang baru saja berteriak melalui mulut Dian bukanlah roh Mbah Buyutnya, tapi sesuatu yang jauh lebih kuat dan lebih tua. Sesuatu yang telah menjadikan Dian sebagai pintu untuk berkomunikasi dengan dunia manusia. Aku kenapa tadi? Kamu kesurupan, Dian. Ada sesuatu yang masuk ke tubuh kamu. Aku nggak ingat apa-apa. Cuma dengar suara Mbah Buyut manggil-manggil. Guys, aku mau coba foto-foto sekitar. Mungkin kamera bisa menangkap sesuatu yang mata kita nggak bisa lihat. Sari, ini bukan waktu yang tepat buat eksperimen. Justru ini waktu yang paling tepat. Kalau memang ada aktivitas supernatural, sekarang pasti lagi puncak-puncaknya. Sari, foto-foto kamu bikin situasi makin creepy. Ya Tuhan. Lihat ini. Ada wajah-wajah di foto-foto ini. Ini wajah orang-orang yang hilang di gunung ini. Mungkin itu cuma para idolia. Otak kita yang mengenali pola wajah di tempat yang nggak ada. Yoga, jelaskan ini dengan sains kamu. Itu Mbah Buyut. Kamera analog memiliki kemampuan yang tidak dimiliki mata manusia atau kamera digital. Ia dapat menangkap spektrum cahaya dan energi yang berbeda. Sari tidak tahu bahwa setiap foto yang diambilnya sedang memancing perhatian entitas-entitas tersebut. Guys, wajah di foto ini bergerak. Sari, stop foto-foto. Kamu sedang membuka pintu buat mereka untuk masuk lebih dalam. Tapi ini luar biasa. Aku dapat dokumentasi aktivitas supernatural yang nyata. Sari, coba lihat foto yang ini. Tunggu. Ini mirip sama foto di base camp tadi. Foto pendaki yang hilang tahun lalu. Artinya mereka masih di sini. Mereka nggak pernah pergi dari gunung ini. Iya, kami semua masih di sini, menunggu teman baru. Dian kesurupan lagi. Gunung ini rumah kami sekarang.
kalian juga akan jadi bagian dari keluarga besar. Dian, siapa yang bicara lewat kamu? Kami banyak. Kami yang memilih untuk tinggal dan yang dipilih untuk tinggal. Maksudnya, apa yang dipilih? Gunung selalu butuh penjaga baru, penjaga muda, untuk menggantikan yang sudah lelah. Cahaya gelangnya berubah warna. Gelang pusaka keluarga Puspitasari memiliki dua fungsi. Melindungi pemakainya dari energi negatif, atau sebaliknya, menjadi penanda bagi entitas spiritual bahwa pemakainya adalah yang terpilih. Perubahan warna dari emas ke merah menandakan bahwa fungsinya telah berubah. Ada sesuatu di belakang Dian. Ada apa? Nggak ada apa-apa di belakang dia. Di foto ada. Lihat ini. Dia bisa melihat kami lewat kotak ajaibnya. Pintar sekali. Dia lagi lihat kita. Sari, matiin kamera. Kameranya mati sendiri. Ada sesuatu yang masuk ke aku. Sesuatu yang sangat besar dan sangat tua. Jam 3 hingga 4 subuh adalah waktu paling berbahaya dalam tradisi spiritual Jawa. Waktu ketika pintu antara dua dunia terbuka paling lebar. Dan 5 anak muda ini telah tanpa sadar membuka pintu tersebut lebih lebar lagi. Wiswayae bocah-bocah iki gabung karo kula. Kenapa suhu tiba-tiba turun banget ya? -5 derajat. Ini nggak normal buat ketinggian segini. Jangan bergerak, jangan bersuara. Dia sedang mencari aku. Dia tahu Dian ada di sini. Dia lagi nulis sesuatu di tenda kita. Dian, Putu Sutrisno, Wayai Mulih. Aku nggak mau. Aku nggak mau ikut dia. Auman tersebut bukan berasal dari makhluk dunia lain. Itu adalah suara frustasi dari entitas yang telah menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan keturunan Sutrisno kembali. Dan sekarang, ketika target sudah dekat, ada yang menghalanginya. Dia pergi. Belum tentu. Mungkin dia cuma mundur sebentar. Gelangku normal lagi. Apa yang barusan terjadi? Kita baru saja berhadapan dengan sesuatu yang sangat kuno dan sangat kuat. Dan dia menginginkan Dian. Ini bukan halusinasi kan? Kita semua ngerasain hal yang sama. Gue
nggak bisa lagi bilang ini cuma kebetulan atau sugesti. Suara kokok ayam adalah pertanda bahwa kekuatan gelap mulai melemah. Dalam tradisi, makhluk gaib akan mundur ketika cahaya pertama matahari mulai muncul. Tapi apakah ini benar-benar berakhir? Atau ini hanya jeda sebelum babak baru dimulai? Fajar membawa harapan palsu bagi mereka yang mengalami teror malam. Cahaya matahari memang mengusir makhluk kegelapan, tapi tidak menghapus jejak yang telah mereka tinggalkan di jiwa manusia. Semuanya normal lagi. Mungkin itu cuma mimpi buruk massal. Mass hysteria. Yoga, jelaskan ini dengan mass hysteria. Kita harus turun sekarang. Nggak ada diskusi lagi. Aku setuju. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri aku sejak tadi malam. Tapi kita udah sampai sini. Puncak tinggal 2 jam lagi. Sebagai fotografer, aku butuh foto sunrise itu. Tapi sebagai manusia, aku takut. Kamera aku nggak bisa nyala. Padahal baterai masih penuh. Semua elektronik gue juga error. GPS, kompas digital, bahkan jam tangan digital. Energi supernatural memiliki efek merusak pada perangkat elektronik. Medan elektromagnetik yang tidak natural dapat mengacaukan sirkuit dan menghapus data. Tapi ada yang lebih mengkhawatirkan. Perangkat analog masih berfungsi normal. Kompas analog gue masih normal, dan termometer manual juga berfungsi. Lihat, matahari udah terbit. Apa yang bisa terjadi di siang hari? Tapi aku ngerasa mereka masih memantau. Mereka cuma mundur, nggak pergi. Setelah diskusi panjang, kelompok memutuskan melanjutkan ke Sabana Cemoro Sewu untuk foto, tapi berjanji akan langsung turun setelah itu. Mereka berjalan dalam barisan yang rapat. Keputusan untuk melanjutkan perjalanan bukanlah keputusan rasional. Itu adalah hasil dari pengaruh halus yang telah tertanam sejak malam sebelumnya. Gunung telah mulai memanggil mereka ke tempat yang telah disiapkan. Yah, kamera analog gue yang paling bagus malah rusak. Atau mungkin mereka gak mau dipoto lagi. Ini gak masuk akal. Secara teknis, nggak ada yang bisa bikin semua device elektronik error bersamaan. Indra, aku ngerasa diikutin terus. Diikuti sama siapa? Nggak tahu. Tapi aku bisa ngerasa ada yang jalan di belakang kita. Langkahnya sama persis dengan langkah kita. Stop sebentar. Jalan lagi. Itu cuma echo dari tebing. Akustik phenomenon. Nah, lihat. Tempat yang perfect dan suasana yang normal. Wow, view-nya memang luar biasa. Sayang kameraku rusak. Kameraku nyala. HP gue juga normal lagi. Sinyal ada. GPS berfungsi. Sabana Cemoro Sewu memiliki energi yang berbeda. Tempat ini terbuka,
terkena sinar matahari langsung dan memiliki getaran yang lebih tinggi. Tapi ketenangan ini adalah jebakan, seperti mata badai yang tenang sebelum menghancurkan. Perfect lighting. Ini yang aku butuhin buat tugas akhir. Kayaknya kemarin malam memang cuma mimpi buruk. Sekarang semua normal. Terlalu tenang. Ini terlalu tenang. Sari, kita udah dapat foto yang cukup. Waktunya turun. Sebentar lagi. Cahayanya sekarang perfect banget. Aku belum dapat shot yang benar-benar spektakuler. Sari, jangan jauh-jauh. Cuma sebentar. Aku lihat ada spot bagus di sana. Obsesi adalah pintu masuk yang paling mudah bagi pengaruh supernatural. Ketika seseorang terlalu fokus pada satu hal, mereka menurunkan pertahanan mental dan spiritual mereka. Dan Sari, tanpa sadar, sedang membuka dirinya untuk dimanipulasi. Aku nggak suka dia sendirian di sana. Lihat tuh. Kabut mulai muncul. Itu apa ya? Ada orang di hutan. Di mana? Itu, berdiri di antara pepohonan. Sari, nggak ada orang di sana. Tapi, aku lihat lewat kamera. Tunggu, aku foto ya. Lihat, ada orangnya di foto. Sari, itu bukan orang biasa. Kita pergi dari sini. Sekarang. Tunggu, ini dokumentasi penting. Aku harus foto lebih banyak. Sari, jangan masuk hutan. Hutan cemara di Gunung Lawu memiliki energi yang berbeda dari sabana terbuka. Pohon-pohon tua ini telah menyaksikan banyak kejadian supernatural selama ratusan tahun. Mereka seperti menyimpan memori dari semua jiwa yang pernah hilang di sini. Mbak Sutrisno? Dia manggil aku. Sari, keluar dari hutan. Astaga. Sari, kamu nggak apa-apa? Lihat foto ini. Lihat fotonya. Itu bukan Mbah Buyut. Itu sesuatu yang lain. Kameranya foto sendiri lagi. Lari, sekarang! Ketika seseorang telah dilihat oleh entitas supernatural,
mereka menjadi target. Sari, dengan kameranya, telah melakukan kontak mata dengan sesuatu yang seharusnya tidak dilihat. Dan sekarang, sesuatu itu menginginkan interaksi yang lebih dekat. Ada yang ngikutin kita nggak? Kamera aku masih foto sendiri. Kabut itu bergerak ke arah kita. Kita turun sekarang. Gak ada diskusi lagi. Gelang aku panas lagi. Ada sesuatu yang mendekat. Ada sesuatu dalam kabut itu. Lari ke jalur turun. Sekarang! Foto-fotonya menunjukkan sesuatu yang ngejar kita. Aku nggak bisa lagi. Yoga, bangun. Kenapa berhenti? Kemana kalian mau lari? Mereka mengelilingi kita. Dalam tradisi spiritual Jawa, ketika seseorang telah masuk terlalu dalam ke wilayah gaib, mereka akan dipermainkan terlebih dahulu sebelum diambil. Ini adalah cara entitas supernatural menunjukkan kekuasaan mereka. Kamera aku mati lagi. Semua device elektronik mati. Kita ikuti jalur utama. Jangan pisah dari kelompok. Jalur turun kan ke arah sana. Enggak. Jalur turun ke arah sana, Reza. Kamu menunjuk ke arah yang salah. Nggak mungkin. Aku yakin jalur turun ke arah situ. Aku juga yakin ke arah yang Reza tunjuk. Tapi kompas indera menunjuk arah yang berbeda. Guys, aku dengar suara yang memanggil nama aku. Disorientasi adalah salah satu teknik entitas supernatural untuk memisahkan korban dari kelompok. Mereka memanipulasi persepsi dan indera, membuat setiap orang yakin dengan arah yang berbeda. Semuanya, pegangan tangan. Jangan sampai terpisah. Aku nggak bisa lihat kalian. Sari ditarik sesuatu. Tolong, ada sesuatu yang menarikku. Sari, di mana kamu? Aku nggak bisa gerak. Ada yang pegang kakiku. Sari Kumalasari, 21 tahun, mahasiswa seni rupa dengan passion fotografi alam. Dia tidak tahu bahwa obsesinya dengan dokumentasi supernatural telah membuatnya menjadi target utama. Kameranya yang telah menangkap terlalu banyak hal yang tidak seharusnya dilihat. Tolong aku. Ya Tuhan. Tidak, aku tidak mau.
Sari, jawab aku. Dia hilang. Sari hilang. Kita harus cari dia. Dalam kabut sepekat ini, kita juga bisa hilang. Kita harus tetap bersama. Sari, Sari! Sari. Dia sudah... Ini... Tidak mungkin. Tidak mungkin. Guys, lihat foto terakhirnya. Ada sesuatu yang bunuh dia. Sari Kumalasari menjadi korban pertama. Kematiannya bukan karena sebab alami, tapi karena ketakutan ekstrim yang menghentikan jantungnya. Dalam tradisi supernatural, kematian karena ketakutan adalah hal yang paling mengerikan, karena jiwa korban akan terjebak di tempat kematiannya. Kameranya masih aktif dan menunjukkan kita dari atas. Ada yang memantau kita dari atas. Ini semua gak masuk akal. Sari mati tanpa sebab yang jelas. Kita harus bawa jenazah Sari turun. Kita harus keluar dari sini sekarang. Ini salahku. Ini semua salahku. Kalau gue nggak maksa kalian naik. Sari, maafin aku. Maafin kita. Maafin kita, Sari. Satu sudah. Masih 4 lagi. Manusia memiliki batas ketahanan mental. Setiap 24 jam dalam teror konstan, kehilangan 2 teman, dan menghadapi hal-hal yang tidak bisa dijelaskan logika. Bahkan mental yang terkuat pun akan mulai retak. Aku nggak bisa lagi. Aku nggak bisa lagi. Za, kita hampir sampai base camp. Bertahan sedikit lagi. Untuk apa? Sari udah mati. Dia udah jadi apapun itu. Dan semuanya gara-gara aku maksa kalian naik. Za, ini bukan salah kamu doang. Kita semua setuju naik. Kalian setuju karena aku maksa. Kalian percaya sama aku sebagai leader. Dan aku gagal jadi leader yang baik. Sari, Dian, gue minta maaf. Gue minta maaf. Za, jangan teriak. Nanti mereka tahu kita di mana. Kami sudah maafkan kamu, Za. Kalian tahu nggak? Mungkin mereka benar. Mungkin kita memang harus ikut mereka. Za, kamu ngomong apa? Dipikir-pikir, hidup di dunia nyata susah banget. Deadline,
tekanan kompetisi. Di sini kan tenang, damai. Reza, itu bukan kamu yang bicara. Atau mungkin aku baru sadar yang sebenarnya kita semua akan mati suatu hari kan? Kenapa nggak sekarang? Bareng teman-teman kita. Mata Reza berubah kayak mata Dian. Sari, Dian, aku datang. Maafin aku ya. Reza, ayo lawan. Itu bukan kemauan kamu sendiri. Za, akhirnya kamu datang. Kita sudah tunggu kamu lama. Aku mau minta maaf. Dan aku siap ikut kalian. Kami sudah maafkan kamu, Za. Kita nggak bisa selamatkan dia. Dia udah terlalu jauh masuk. Sekarang kita lengkap lagi. Selamanya. Kalian juga ikut ya. Di sini enak. Nggak ada yang susah. Reza Aditama, pemimpin kelompok yang ambisius, akhirnya menyerah pada rasa bersalah dan manipulasi supernatural. Dalam tradisi horor, karakter yang merasa paling bertanggung jawab sering menjadi yang paling mudah dimanipulasi oleh kekuatan gelap. Sekarang tinggal kita berdua. Dan kita akan keluar dari sini hidup-hidup. Dari 5 anak muda yang naik dengan penuh optimisme, kini hanya tersisa 2. Indra, yang dari awal memperingatkan bahaya, dan Yoga, yang rasionalitasnya hancur berkeping-keping. Mereka bukan lagi anak muda yang polos. Mereka adalah para petualang dengan luka yang akan dibawa seumur hidup. Ini semua nggak real kan? Ini semua mimpi buruk kan? Yoga, kita harus terima kenyataan. Dan kita harus survive untuk menceritakan apa yang terjadi. Cerita ke siapa? Siapa yang akan percaya? Oh, teman-teman gue jadi zombie di gunung. Base camp. Kita sampai. Kemana semua orang? Pak penjaga nggak ada. Bahkan, barang-barangnya juga nggak ada. Yoga, lihat ini. Halaman buku tamu kosong. Tidak ada tulisan mereka. Tidak ada tulisan siapapun. Kemarin, kita nulis di sini. Aku ingat jelas. Dan lihat tanggalnya. Buku ini terakhir dipakai 3 bulan lalu. Dalam fenomena supernatural, ada konsep waktu yang terlipat. Ketika seseorang masuk terlalu dalam ke dimensi lain, mereka bisa terlempar ke waktu yang berbeda. Apakah mereka masih di tahun yang sama, atau mereka telah tersesat di antara dimensi waktu? Mobilnya kayak udah lama ditinggal. Ini surat dari polisi. Pencarian orang hilang. Yoga, surat ini tertanggal 3 bulan lalu. Dan mereka nyari 5 pendaki hilang. Bernama Reza, Sari, Indra, Dian, dan Yoga. Itu nama kita. Kita udah 3 bulan hilang. Atau kita udah mati 3 bulan lalu. Kita hantu. Kita udah mati tanpa sadar. Wis mulai. Piye kabare? Hah? Pak, kami... Apa kami masih hidup? Kalian hidup.
Tapi kawan-kawan kalian, Reza, Sari, Dian, mereka memilih jalan yang lain. Pak, tolong jelasin. Apa yang terjadi sama kita? Kenapa waktu kayak loncat 3 bulan? Gunung Lawu punya waktunya sendiri, nah. Bagi kalian, baru sehari. Bagi dunia luar, sudah 3 bulan. Kalian tersesat di sela waktu. Penjaga pos tua itu telah menyaksikan hal ini berkali-kali selama 40 tahun. Pendaki yang masuk terlalu dalam ke dalam dimensi spiritual gunung, dan ketika kembali, waktu yang berlalu telah berbeda. Beberapa kembali setelah bertahun-tahun, beberapa tidak pernah kembali sama sekali. Reza, Sari, dan Dian, mereka sudah jadi penjaga gunung sekarang. Mereka memilih untuk tetap tinggal. Maksudnya, mereka jadi kayak hantu-hantu yang ngejar pendaki lain? Bukan hantu. Mereka jadi bagian dari sistem penjagaan spiritual gunung. Melindungi gunung dari orang-orang yang tidak tahu diri. Tapi mereka menakutkan. Mereka mau bunuh kita. Mereka cuma mau kalian ikut. Mereka kesepian. Tapi kalian memilih untuk kembali ke dunia manusia. Dan itu pilihan yang tepat. Indra, kamu yang paling dengarkan peringatan. Makanya kamu selamat. Dan tugas kamu sekarang adalah jadi peringatan bagi orang lain. Pak, kenapa Bapak enggak pernah cegah lebih kuat? Karena ada hal-hal yang harus dipelajari sendiri. Pengalaman adalah guru yang kejam, tapi paling efektif. Kalian siap kembali ke dunia nyata? Keluarga kalian udah nyari-nyari 3 bulan. Bagaimana cara jelasinnya? Siapa yang akan percaya sama kita? Ceritakan yang bisa kalian ceritakan. Yang penting, kalian hidup dan bisa kasih peringatan buat orang lain. Pak, apa kita masih bisa ketemu Reza, Sari dan Dian lagi? Mungkin, tapi bukan sebagai teman kalian. Mereka sekarang bagian dari gunung. Kalau kalian kembali lagi, mereka yang akan menyambut kalian. Indra, Yoga, sampai ketemu lagi. Kita nggak akan kembali lagi. Jangan bilang nggak akan. Gunung punya cara sendiri untuk memanggil orang kembali. Indra Prasetyo kembali ke kehidupan normalnya. Dia menjelaskan pada keluarga dan polisi bahwa teman-temannya hilang dalam kecelakaan pendakian. Secara resmi, Reza, Sari, dan Dian dinyatakan sebagai orang hilang yang diduga meninggal.